Horas, horas, horas. Perkenalkan dengan saya peserta Latsar CPNS 2021 dengan Novita Sari Parusu SPD angkatan 59 kelompok 3 yang akan melaporkan tentang mind mapping anti korupsi dengan pengampu materi saya yaitu Ibu Nurmayana Siregar SE MSI. Berikut adalah mind mapping sederhana yang akan kita bahas mengenai anti korupsi. Nah, bagian yang pertama adalah anti korupsi. Kita akan bahas pengertian korupsi, penyebab korupsi, jenis korupsi, bahkan nilai-nilai dasar untuk anti korupsi. Nah, selanjutnya penerapan di unit kerja. Ada disiplin, peduli, menolak segala perbuatan yang mengarah kepada perbuatan korupsi, dan jujur. Mari kita bahas satu persatu. Check this out. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian korupsi. Apakah itu korupsi? Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau untuk keuntungan orang lain. Kita akan bahas tentang ciri-ciri melakukan korupsi. Yang pertama adalah dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif atau adanya keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Dan yang terakhir adalah mengkhianati kepercayaan. Kira-kira apa ya penyebab terjadinya korupsi? Mari kita lihat. Nah, penyebab terjadinya korupsi adalah yang pertama, penegakan hukum yang tidak konsisten. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Yang ketiga, langkanya lingkungan yang anti korup. Yang keempat, rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara. Yang kelima, kemiskinan atau keserakahan. Yang keenam, keuntungan korupsi lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang ditangkap. Nah, yang ketujuh adalah pemberian atau imbalan jasa. Nah, yang terakhir adalah gagalnya pendidikan agama dan etika mengenai korupsi. Yuk, next kita akan bahas tentang jenis-jenis dari korupsi. Nah, yang pertama adalah kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, dilakukannya pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang terakhir adalah gratifikasi. Nah, karena maraknya praktik korupsi di tengah-tengah ASN, maka sebaiknya ASN memiliki nilai-nilai dasar anti korupsi. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa saja nilai-nilai dasar anti korupsi. Nilai-nilai dasar anti korupsi yaitu yang pertama jujur, kedua peduli, ketiga mandiri, keempat disiplin, kelima tanggung jawab, keenam kerja keras, ketujuh sederhana, kedelapan berani, dan yang terakhir adalah adil. Nah, sebagai ASN kita perlu menumbuhkan nilai-nilai dasar anti korupsi dalam diri kita di unit kerja. Selanjutnya saya akan memberi contoh tentang penerapan nilai-nilai dasar anti korupsi di tempat saya bekerja. Yang pertama adalah disiplin. Nah, disiplin ini contohnya adalah datang dan pulang tepat waktu sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah peduli. Nah, peduli ini adalah contohnya peduli dengan situasi atau kondisi rekan kerja kita. Nah, di sini rekan kerja kita adalah sesama guru maupun anak didik. Jadi kita peduli tentang keadaan mereka. Next, menolak segala perbuatan yang mengarah kepada perbuatan korupsi. Nah, ini contohnya dalam lingkungan sekolah adalah kita tidak boleh menerima hadiah dalam bentuk apapun. Jadi, kita harus menumbuhkan sikap ikhlas dalam mendidik atau mengajari anak-anak didik kita. Nah, contoh berikutnya adalah jujur. Nah, kejujuran itu sangat penting dalam nilai-nilai dasar anti korupsi. Mengapa? Karena ketika kita tidak jujur, maka banyak kebohongan yang akan kita timbulkan. Nah, contohnya adalah mengakui kesalahan dengan jujur kepada atasan maupun kepada rekan sejawat atau rekan guru. Demikian pemaparan saya mengenai nilai-nilai anti korupsi dalam mind mapping kali ini. Nah, saya cuma mau ingatkan bahwasanya korupsi bisa menyerang siapapun karena ketika ada niat dan kesempatan maka korupsi akan terjadi. So, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.